anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Kalian sudah sering mendengarkan kata gotong royong? Nah, kali ini kita akan belajar tentang materi tersebut. Gotong royong. Gotong royong berasal dari dua kata, gotong dan royong. Gotong ini berasal dari bahasa Jawa yang berarti angkat, dan royong yang berarti bersama. Apabila digabungkan, apa sih pengertian dari gotong royong tersebut? Nah, gotong royong adalah kegiatan saling bekerja sama dengan sukarela untuk mencapai tujuan bersama agar pekerjaan menjadi lebih ringan. Sikap ini menunjukkan kebersamaan, saling membantu, dan rasa tanggung jawab yang sudah menjadi budaya bangsa Indonesia sejak lama. Gotong royong terdiri dari beberapa unsur. Yang pertama, tadi tentang pengertian gotong royong, ada yang bisa mengulangi? Apa Gotong namanya? royong adalah kegiatan bekerja sama. Iya, kegiatan bekerja sama di sini. Apa Dengan lagi? sukarela. Iya, apa? Pengertian gotong royong tadi. Tanggung jawab. Ya, apa lagi? Bapak Medina. Menabung. Hah? Kebersamaan. Ya, kebersamaan. Apa lagi? Kelompok sama lagi. Demi Tanggung jawab demi kepentingan bersama. Iya, demi kepentingan bersama. Iya, duduk di tempatnya. Nah, Ibu lanjut lagi. jika gotong royong dilakukan bersama-sama, tentunya ada kebersamaan. Tidak dilakukan sendiri-sendiri, ya. Kemudian kerjasama. Di dalam gotong royong adanya kerjasama dari satu orang ke orang lain, sehingga tujuan yang ingin dicapai dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian kerukunan. Jika kalian melakukan gotong royong dengan tidak rukun, tentunya tujuannya tidak akan mudah tercapai. Apabila kalian rukun dalam gotong royong, kalian akan senang, merasa terlibat aktif, sehingga kegiatan tersebut dapat dengan mudah dilakukan bersama-sama. Selanjutnya, kekeluargaan. Kekeluargaan di sini bukan berarti ayah, ibu, adik, dan kakak. Tidak seperti itu ya, tetapi kekeluargaan adalah rasa seperti keluarga, seperti kamu bersama temanmu dan bersama gurumu. Jika kalian bergotong royong, kamu merasa seperti keluarga. Selanjutnya, tanggung jawab. Tentunya, jika kalian melakukan gotong royong, ada tanggung jawab. Tanggung jawabnya apabila kalian diberikan tugas, kalian melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang ditugaskan. Kemudian, sukarela. Jika kalian bergotong royong dan suka memberikan kerelaan kalian dengan senang hati, tentunya kalian akan bahagia dalam kegiatan gotong royong tersebut. Dan yang terakhir, demi kepentingan bersama. Berarti dalam gotong royong ada tujuan yang harus dicapai. Misalnya, gotong royong membersihkan sekolah. Apabila kalian ingin membersihkan sekolah, tentunya tujuannya agar sekolah menjadi bersih. Sekolah bersih demi kepentingan siapa? Demi kepentingan guru, siswa, dan seluruh warga sekolah. Ibu tanya lagi. Kelompok hijau, Dimas. Sebutkan tadi unsur-unsur gotong royong. Apa-apa aja tadi? Hah? Ibu tanya Dimas dulu. Apa tadi? Ada 7. Sebutkan minimal 2 coba. Apa Dimas? Apa? Apa? Kenapa sama? Hah? Nah iya, mari kita dikerja sama. Apalagi? Untuk bersama rukun dan harmonis. Itu manfaatnya. Pekerjaan lebih Ya tanggung jawab. bersama-sama. Tanggung jawab.
Kerumunan Jarak lebih ringan karena itu manfaat. Unsurnya apa tadi yang sebelum ini? Unsurnya yuk. Ada 7 tadi. Kekeluargaan. Kita sebutkan ulang lah. Yang pertama tadi ada kebersamaan. Yang kedua tadi ada kerjasama. Nah, Dimas. Kalau dia minum siapa? Ngomong aja. Aku ulang tahun hari ini makanya dia lupa itu. Tahu lah. Itu kan itu kan yang kopi lagi sama yang kopi terus juga yang pasti memakai itu. Dia belum main. Lain, kan tidak lah. Ada kita pakai itu. Ibu pernah dulu pas SD kelas 6 tergantung paman meja itu sampai berdarah kan? Sampai hibak belakang itu berdarah, makanya hati-hati. Ibu guru pasti pernah kayak gitu lagi. Nah di bawah sini nah. Di bawah sini. Sampai
bersama itu kan harus lebih dari satu orang. Ya, jangan Bu, tidak bisa disebut gotong royong jika hanya dilakukan seorang Lutfi. Anak ibu belum jelaskan. Anak ibu belum jelaskan ya. Ya boy. Nah, yang pertama tadi ada apa? Kebersamaan. Yang kedua ada kerjasama. Yang ketiga ada kerukunan. Yang keempat ada ada lagi demi kepentingan bersama. Nah, adapun manfaat dari gotong royong, yang pertama, pekerjaan menjadi lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Kedua, menumbuhkan kebersamaan dan kerjasama. Tiga, meningkatkan sikap saling peduli dan tolong-menolong. Keempat, menciptakan hubungan yang rukun dan harmonis. Kelima, melatih tanggung jawab bersama. Adapun contoh gotong royong, misalnya membersihkan rumah bersama anggota keluarga, kemudian membantu orang tua menyiapkan makanan, merapikan kamar dan peralatan rumah, menjaga kebersihan lingkungan rumah, dan saling membantu antar anggota keluarga. Adapun contoh gotong royong di sekolah, misalnya membersihkan kelas bersama-sama, mengerjakan tugas kelompok dengan kerjasama, menata ruang kelas agar rapi dan nyaman, membantu teman yang kesulitan belajar, menjaga kebersihan dan fasilitas sekolah bersama. Adapun contoh gotong royong di masyarakat, misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan sekitar, membersihkan selokan atau jalan bersama, membantu tetangga yang membutuhkan, menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan, serta bekerjasama dalam kegiatan sosial masyarakat. Nah, ini ada contoh kegiatan gotong royong. Nah, di sini ada apa? Gotong royong membangun masjid. Pernahkah kalian melihat orang gotong royong membangun masjid? Secara langsung. Ibu kalau di Banjarmasin jarang sih melihat, tapi kalau misalnya ibu pulang kampung sering gotong royong. Ada. Nah, lanjut lagi. Masjid. Di sana ada banyak orang yang sedang bergotong royong dengan lainnya. Di sana beberapa ada yang nah, selain di sana. Nah, ini ada apa lagi gotong royong apa? Membangun jalan. Pernah ada yang melihat kah? Ada juga Nah, ada yang pernah ibu yang melihat di sini ada yang tahu mengawah? Tahu mengawah? Mengawah tuh memasak, iya. Memasak. Udah lah, iya, ibu udah di Google. Memasak. Ada yang tahu mengawah? Ada. Apa? Memasak. Iya, memasak bersama-sama. Iya. Kalau Bu Hanpian, mungkin ada yang di Sungai Sana, di situ masih kental dengan namanya tradisi gotong royong. Nah, di sana kalau
Aduh, ih bagusnya Bu Inggit. Inggit Bu. Lihat berapa sen? Bu, keduanya kena. Oh iya Ibu, di sini lupa di sini Ibu lupa menuliskan nama-nama kelompoknya, jadi tuliskan saja kita di atas sini lah. Di atas sini. Nama kelompoknya. Hijau, hijau ini Sikap tertib. Nama kelompoknya Kaina ditulis di atas sini lah. Di atas sini. Di atas sini. Jadi lembar pertama ini kalian kerjakan dengan kelompok kalian masing-masing. Di lembar kedua nanti, nah di lembar kedua nanti Ibu akan memanggil 2 nomor secara acak untuk berkunjung ke kelompok lain. Untuk berkunjung ke kelompok lain itu untuk mengisi lembar yang kedua ini. Nanti dibawa ke kelompok lain untuk mengisi apa? Lembar yang ini. Paham? Paham. Oke, silakan dikerjakan. hijau itu. Oh berarti bukannya green ya? Ibu beri waktu 30 menit. Oh, 30 menit. Tuh, Ibu beri waktu 10 menit. Iya, itu namanya kawannya penggawe kita pakai cepat pulang. Hijau. Wow.
Jadi usahakan kalian paham dengan jawaban kalian karena di sini Ibu acak memanggil nomornya dan kalian harus tunjuk kelompok lain dan saling bertukar pendapat. Jadi kayak kalian kada paham, tahu. Kalau kalian kada paham dengan apa yang terjadi. Kami berdua. Hai, princess. Yang di tengah. Oh my god, bisa itu tak? Oh iya, ini Kalian segala mau gawe atau yang kada dulu ini enak, yang kada dulu ini dulu. Itu yang di lembar kedua itu nanti. Sudah. Masih ada yang belum. Lihat yang belum. Sudah salah. Bukan ibu. 6, 7. Sudah Salah. in the flame. Dapat aku dikit tuh tadi sana. Banyak yang belum. Benar apa tadi? Ini sambung. Apa yang hilang? Adi juga kenapa nih? Di mana hilangnya? Ibu pada membawa. Juga bau iwak. Harum. Ya, bau iwak lo. Ikan goreng. Tambah meja tambah busi. Sudah tutup lah. Ibu nanti bakal memanggil nomornya. Ipin pakai BH. Ayo 50 detik lagi. Ayo 50 detik Ipin pakai lagi. BH. Ya namanya pakai cawat. Main. Kawannya nanti bekas Sampai rumah ganti baju 50 detik lagi. Mencari laki nikah malam pertama. itu menjatuh di bawah. Tiga ide. Berapa kali main langsung kawan. Tapi yang Kali baru kamu mencari. Oh ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Terima kasih. Oke. Oke. Sikap tertib. Sikap tertib. Mana Raffi, Bu? Iya. Di sini Ibu sesuai apa yang Ibu katakan tadi, Ibu akan memanggil dua nomor secara acak untuk berkunjung ke kelompok lain. Sisanya dua nomor yang tidak dipanggil Diam di sini. diam di depan. Yuda, dengarkan apa Ibu. Jadi dua nomor yang akan berkunjung ke kelompok lain ada nomor 3 dan 4. Nomor 3 dan 4 yang berkunjung ke kelompok lain. Sisanya yang tidak terpanggil itu dia di tempat untuk menjelaskan hasil diskusinya kepada kelompok lain yang akan datang. Jadi silahkan kelompok merah Sikap tertib.
Silakan bawa lembar yang kedua. Ibu singkati lagi bila kada duduk.
Sikap tertib. Sikap tertib. Nah, topinya di mana? Topinya di mana? Arisa kenapa sih lo? Kenapa ke kelompok sana? Makan. Kenapa ke kelompok ini? Enggak, kelompok ini aja dulu. Kelompok satu kelompok aja. Satu kelompok aja. Sikap tertib. Satu kelompok malut ini itu kemana-mana. Pada ada pertandingan? Nggak ada. Silakan kembali ke kelompok asalnya. Silakan kembali ke kelompok asalnya. Pimpinan mulai tadi kata mau berdiam, kata mau berdudukan ya. Kata ibu suruh berdiri aja nggak bisa berdudukan kak. Ini sama saya tuh ya. Ya. Nah di sini kan ada tuh bagian yang A. Perhatikan. Kelompok kuning, perhatikan. Oh, udah pakai santai. Nama bisnis. Sekarang perhatikan di sini kan ada yang bagian A. Silakan kalian isi. Oke? Di sana ada setelah bertukar pendapat apakah kelompokmu mengubah jawaban, jika ya centang ya, jika tidak centang tidak. Dan bagian mana yang diubah. Tuliskan bila nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Ya. Bila ada yang berbeda, jelaskan alasan perubahan. Jika ada alasan kalian mengubah itu. Nah, nomor 1 dan nomor 2 aja lah, nomor 3 nya ada. Nomor 1 dan nomor 2 nya aja. Oke, ibu beri waktu 2 menit. Ibu beri waktu 2 menit. Kelompok
Kami kita tidak. Kicau mania. Lain, ubud stadion. Itu ada apa saja? Udah bu. Udah semua? Belum juga. Sudah? Sudah. Sikap tertib. Tiga. Kelompok merah ibu tanya. Kelompok kuning? Ibu tanya Belum. apakah ada jawaban yang berbeda? Ya. Jawaban yang mau saja. Nomor berapa? 2 dan 4. Kelas 5 kan enggak? Ada yang iseng Nomor 2 dan 4. Kenapa berbeda dengan kelompok yang dikunjungi tadi? Kenapa? Kenapa? Bisa jelas. Lagi anak kan? Itu kenapa teh? Kenapa? Dengarkan kelompok lain, kelompok kuning. Karena saya ingin ganti jawaban saya. Udah. Kelompok kuning apakah ada jawaban yang berbeda? Tidak ada. Kelompok hijau
Rajin